aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan strategi operasi dalam lingkungan global. Berikut nama-nama kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Reza Rifki, NIM 065. Perkenalkan, nama saya Mirdayanti, NIM 051. Perkenalkan, nama saya Safina Dua Amalia 0 NIM 132. Perkenalkan, nama saya Bagus Wahyu, NIM 184. Perkenalkan, nama saya Novela Ramadhani ODAP, nomor NIM 242. Perkenalkan, nama saya Andika Yuga Bimantara, NIM 251. Berikut manajemen operasional di lingkungan global dan pencapaian keunggulan kompetitif melalui operasional. Mengembangkan misi dan strategi. Upaya mengoperasikan operasi yang efektif harus memiliki misi sehingga tahu di mana ia pergi dan strategi hingga tahu bagaimana menuju ke sana. Inilah kasus organisasi domestik kecil serta organisasi internasional yang besar. Lanjut. Misi. Kesuksesan ekonomi memang berpengaruh untuk bertahan hidup merupakan hasil identifikasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Misi menyatakan alasan untuk keberadaan organisasi. Begitu misi organisasi telah dibentuk, maka masing-masing area fungsional di dalam perusahaan menentukan misi pendukungnya, misi untuk menentukan misi untuk setiap fungsi yang dikembangkan untuk mendukung keseluruhan misi perusahaan. Lanjut. Strategi. Dengan misi yang mapan, strategi dan implementasinya bisa dimulai. Strategi adalah rencana tindakan organisasi untuk mencapai misi tersebut. Setiap area fungsional memiliki strategi untuk mencapai misinya dan membantu organisasi mencapai keseluruhan misi. Di bagian berikut, kami akan menjelaskan bagaimana strategi dikembangkan dan diimplementasikan perusahaan mencapai misi dalam tiga cara konseptual. 1. Diferensiasi. 2. Kepemimpinan biaya. Dan 3. Respon. Ini Mencapai keunggulan kompetitif melalui operasi. Masing-masing dari tiga strategi memberikan kesempatan bagi manajer operasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif menyiratkan penciptaan sistem yang memiliki keunggulan unik dari pesaing. Idenya adalah menciptakan nilai pelanggan dengan cara yang efisien dan berkelanjutan. Bentuk murni dari strategi ini mungkin ada, namun manajer operasi akan lebih mungkin dipanggil untuk menerapkan beberapa kombinasi dari mereka. Mari kita lihat secara singkat bagaimana manajer mencapai keunggulan kompetitif melalui diferensiasi biaya rendah dan respon. Tentunya A. Merek. Misi merek adalah menyediakan masyarakat dengan produk dan layanan superior, inovasi dan solusi yang meningkatkan kualitas hidup dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk memberikan karyawan yang bermakna dan peluang kemajuan dan investor dengan tingkat pengembalian yang lebih baik. B. PepsiCo. Misi kami adalah perusahaan produk konsumen utama di dunia yang berfokus pada makanan dan minuman yang nyaman. Kami berusaha menghasilkan penghargaan finansial kepada investor karena kami memberikan kesempatan untuk pertumbuhan dan pengayaan kepada karyawan kami, mitra bisnis, dan masyarakat tempat kita beroperasi. C. Rumah Sakit Arnold Palmer. Rumah Sakit Arnold Palmer untuk anak-anak menyediakan keadaan seni, kesehatan pada keluarga berfokus pada pemulihan kegembiraan masa kanak-kanak di lingkungan penuh belas kasihan, penyembuhan, dan harapan. Isu dalam strategi operasi. Selain lingkungan yang kompetitif, manajer operasional perlu memahami bahwa perusahaan beroperasi dalam sistem dengan banyak faktor eksternal lainnya. Faktor-faktor ini berkisar dari ekonomi, legal, hingga budaya. Mereka mempengaruhi perkembangan strategi dan eksekusi dan memerlukan pemindaian lingkungan yang konstan. Perusahaan itu sendiri juga mengalami perubahan konstan. Segala sesuatu dari sumber daya ke teknologi untuk siklus hidup produk berada di dalam filus. Pertimbangkan pertimbangkan perubahan signifikan yang diperlukan di dalam perusahaan karena produknya bergerak dari perkenalan hingga pertumbuhan sampai jatuh tempo dan menurun. Perubahan internal ini dikombinasikan dengan perubahan eksternal, memerlukan strategi yang dinamis.
Contohnya Contohnya, Microsoft. Microsoft juga harus beradaptasi dengan cepat lingkungan yang berubah, prosesor lebih cepat, bahasa komputer baru, mengubah preferensi pelanggan, meningkatkan masalah keamanan, internet, awan, dan Google memiliki semua perubahan yang didorong oleh Microsoft. Pasukan ini telah memindahkan strategi produk Microsoft dari sistem operasi ke produk kantor, ke penyedia layanan internet, dan sekarang untuk integrator komputer, telepon seluler, permainan, dan televisi melalui awan. Semakin banyak analisis dan pemahaman tentang faktor eksternal dan internal, semakin besar kemungkinan perusahaan dapat menemukan penggunaan sumber daya yang optimal. Begitu seseorang perusahaan memahami dirinya sendiri dan lingkungan, analisis SWOT yang kita bahas selanjutnya berurutan. pengembangan dan implementasi strategi. Analisis SWOT adalah tinjauan formal kekuatan internal dan kelemahan dan peluang dan ancaman eksternal. Dimulai dengan analisis SWOT, organisasi memposisikan diri mereka sendiri melalui strategi mereka untuk memiliki keunggulan kompetitif. Sebuah perusahaan mungkin memiliki keterampilan desain yang sangat baik atau bakat besar dalam mengidentifikasi lokasi yang luar biasa. Namun, mungkin mengenali keterbatasan proses pembuatannya atau dalam menemukan pemasok yang baik. Meminimalkan ancaman di lingkungan saat memaksimalkan keuntungan dari kekuatan organisasi dan meminimalkan kelemahan. Setiap gagasan yang telah dipahami tentang misi kemudian dievaluasi kembali untuk memastikan mereka konsisten dengan analisis SWOT. Selanjutnya, strategi untuk mencapai misi dikembangkan. Perencanaan strategis kompetensi inti dan outsourcing. Karena organisasi mengembangkan misi, tujuan, dan strategi, mereka mengidentifikasi kekuatan mereka, apa yang mereka lakukan maupun lebih baik daripada pesaing mereka. Karena kompetensi inti mereka, sebaliknya aktivitas non-inti yang bisa menjadi sebagian besar dari total bisnis organisasi adalah kandidat yang baik untuk outsourcing. Outsourcing mentransfer aktivitas yang secara tradisional menjadi internal ke masuk eksternal. Karena potensi outsourcing terus berkembang, perluasannya dipercepat karena 3 tren global. 1. Meningkatkan keahlian teknologi. 2. Transportasi yang lebih andal dan lebih murah. Dan perkembangan pesat dan penempatan kemajuan di bidang telekomunikasi dan komputer. Kombinasi kemajuan ekonomi yang kaya ini berkontribusi terhadap biaya lebih rendah dan lebih banyak spesialisasi. Akibatnya lebih banyak perusahaan adalah kandidat untuk outsourcing aktivitas non-inti. Outsourcing menyiratkan sebuah kesepakatan, biasanya kontrak yang mengikat secara hukum dengan organisasi eksternal. Keputusan membuat atau klasik-klasik mengenai produk mana yang dibuat dan yang harus dibeli adalah dasar outsourcing. Ketika perusahaan seperti Apple menemukan bahwa kompetensi inti mereka dalam kreativitas, inovasi, dan desain produk, mereka mungkin ingin melakukan outsourcing manufacturing. Teori keuntungan komparatif. Motivasi untuk outsourcing internasional berasal dari teori keuntungan komparatif. Teori ini berfokus pada konsep ekonomi keuntungan relatif. Menurut teori tersebut, jika penyedia eksternal terlepas dari lokasi geografisnya dapat melakukan aktivitas lebih produktif daripada perusahaan pembelian, maka penyedia eksternal harus melakukan pekerjaan. Hal ini memungkinkan perusahaan pembelian untuk berfokus pada apa yang paling baik dari kompetensi intinya. Konsisten dengan teori keuntungan komparatif, outsourcing terus tumbuh. Tapi outsourcing kegiatan yang salah bisa menjadi bencana. Dan bahkan outsourcing aktivitas non-inti memiliki resiko outsourcing. Manajemen risiko dimulai dengan analisis ketidakpastian yang realistis dan menghasilkan strategi yang meminimalkan dampak ketidakpastian ini. Memang outsourcing beresiko dengan sekitar setengah dari semua kesepakatan outsourcing gagal karena perencanaan dan analisis yang tidak memadai. Standar pengiriman dan kualitas waktu tepat bisa menjadi masalah besar karena dapat meremehkan kenaikan biaya persediaan dan logistik.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.